Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur pada Allah yang telah memberikan kita kesempatan dalam menjalani kehidupan kita, mengisi sisa-sisa kehidupan kita yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai waktu yang telah ditentukan oleh Allah kapan dan dalam keadaan bagaimana kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja kita berupaya untuk mengisi waktu-waktu yang diberikan oleh Allah ini dengan berbagai macam amalan sehingga kita dapat menjalani kehidupan ini dengan baik dan insya Allah akan berakhir dengan husnul khotimah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga tak lupa kita menyampaikan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, pada tabi dan tabiin, dan insya Allah sampai kepada kita pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya akan mengkaji tentang apa yang menjadi tujuan Allah menciptakan manusia yang kemudian ditempatkan di atas dunia ini. Bicara masalah tujuan Allah menciptakan manusia di bumi ini, telah banyak para ulama menyampaikan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi ayat ini sebagai landasan atau sebagai dasar para ulama yang menetapkan bahwa tujuan Allah menciptakan kita di atas dunia ini tidak lain hanya beribadah. Namun pada kesempatan ini saya bukan membantah apa yang disampaikan oleh para ulama itu. Akan tetapi saya sedikit untuk melihat dari aspek sejarah diciptakannya Nabi Adam, sehingga dari sejarah itu kita akan memahami apa sesungguhnya tujuan Allah menciptakan kita dan kemudian ditempatkan di atas dunia ini. Baiklah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bersama bahwa sebelum Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ada makhluk yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama
adalah para malaikat yang Allah ciptakan dari nur, itu dari cahaya. Nah, para malaikat ini makhluk Allah yang saya katakan makhluk yang netral, ya. Mengapa makhluk yang netral? Artinya bahwa malaikat itu tidak akan merasakan bahagia atau tidak akan merasakan kesenangan ketika dia berada di dalam surga, dan juga tidak akan tersiksa dia berada di dalam neraka. Ya, di dalam Al-Quran disampaikan bahwa para penjaga neraka pun adalah banyak dari para malaikat. Contohnya malaikat Jabaniyah. Nah, itu kan. Sehingga itu malaikat itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya tunduk dan patuh atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak punya alternatif lain kecuali hanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makhluk yang kedua adalah jin. Jin ini kalau kita melihat sejarahnya yang saya nukil dari tafsir Ibnu Katsir, bahwa para jin ini sebelum Nabi Adam diciptakan, mereka sudah terlebih dahulu diciptakan oleh Allah dan telah menempati alam. Ya, wallahu a'lam apakah mereka di dunia. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa mereka adalah makhluk Allah yang juga diberikan hawa nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saat mereka berada di dunia atau berada di satu alam, mereka banyak melakukan pertumpahan darah, sehingga para malaikat itu turun menyelesaikan persoalan-persoalan jin tersebut. Kemudian di dalam tafsir Ibnu Katsir tersebut disebutkan ketika mereka para malaikat turun ke bumi menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh para jin, kemudian ada satu jin yang dibawa oleh para malaikat di alam akhirat gitu. Ya. Kemudian jin ini ditempatkan di dalam surga. Ya, ditempatkan di dalam surga. Jadi dalam teks ayat itu, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ya, iblis. Jadi cuma seorang saja. Satu jin saja yang berada di dalam surga. Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir tersebut bahwa jin itu masih anak kecil yang dibawa oleh malaikat kemudian ditempatkan di dalam surga. Itu di dalam tafsir Ibnu Katsir. Nah, ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memerintahkan kepada seluruh malaikat dan jin yang pada saat itu sudah berada di dalam surga untuk sujud kepada Nabi Adam. Wa qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu
illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Surat Al-Baqarah ayat 30. Ingatlah ketika Allah berfirman, ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Maka mereka sujud kecuali iblis. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Karena mereka tidak sujud kepada Allah, maka mereka dicap atau diberi gelar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jin itu diberikan gelar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama aba, orang yang enggan. Wastakbar, orang yang sombong. Wa kana minal kafirin, dan dia itu, jadi tunggal, dia itu tergolong orang-orang yang kafir atau orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah perintah itu diberikan oleh Allah, kemudian iblis tidak sujud atau hormat kepada Nabi Adam, itu sesuatu hal di mana Allah menguji kepada para malaikat dan juga jin tersebut, apakah mereka mentaati Allah atau tidak. Ya, malaikat dia tidak memiliki pilihan kecuali dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seorang jin itu, ya karena dia juga diberikan hawa nafsu oleh Allah, dia mempunyai pilihan. Ya, dia mempunyai pilihan. Sehingga ketika dia diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, dan dia merasa bahwa dia lebih mulia dari Nabi Adam, maka dia tidak sujud kepada Nabi Adam. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi jin tersebut yang dia sudah berada di dalam surga, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hormat kepada Nabi Adam. Nah, apakah jin yang sudah berada di dalam surga itu bisa menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah untuk rukuk kepada Nabi Adam? Ternyata jin tersebut atau iblis tersebut tidak dapat menjalani ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia dikeluarkan di dalam surga. Nah, jadi jin, salah satu jin yang sudah berada di surga, yang sudah lama dia di dalam surga, kemudian Allah uji dia, apakah dia mentaati perintah Allah atau tidak. Dengan ujian tersebut, ternyata jin tidak dapat menjalankan perintah Allah sebagai bentuk ujian bagi dirinya yang sudah lama di dalam surga. Nah, kemudian pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak langsung diturunkan oleh Allah di atas dunia. Ya, tidak langsung diturunkan ke dunia. Kan tetapi dia ditempatkan oleh Allah di dalam surga.
Jadi Nabi Adam ketika dia sudah berada di dalam surga beserta istrinya Hawa, mereka sudah merasakan bahwa nikmatnya di dalam surga itu. Nah, atas keadilan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Adam dan Hawa itu diuji oleh Allah juga. Ya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ujiannya? Ya, dalam surat Al-Baqarah ayat selanjutnya ayat 31. Wala taqruba hadhihi syajarah fatakuna minadz zalimin. Jangan kalian berdua mendekati pohon itu. Jadi ini ujian dari Allah. Sebagaimana jin yang sudah berada di surga yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Adam, kemudian jin itu tidak melaksanakannya, artinya jin itu tidak dapat menjalani ujian atau cobaan, atau dia gagal dalam ujian tersebut. Kemudian Allah keluarkan dia di dalam surga. Nah, Nabi Adam pun diperlakukan yang sama oleh Allah, yaitu mendapatkan ujian. Dan ujian itu adalah wala taqruba hadhihi syajarah. Jangan kalian berdua mendekati pohon itu. Nah, apa yang terjadi? Adam dan Hawa mendekati pohon itu, dan kemudian mereka berdua menikmati buahnya, sehingga terbukalah aurat mereka, yang kemudian mereka tutupi aurat itu dengan daun-daun yang ada di sekitarnya dari pohon itu. Kemudian karena Nabi Adam telah melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala yang dalam hal ini bentuk ujian kepadanya, maka Allah pun menurunkan Nabi Adam dan Hawa dan seluruh jin itu dikeluarkan di dalam surga. Qulna bitu minha jami'a. Ya, turunlah kalian semua dari surga itu. Nah, di sini kita bisa dapat mengambil kesimpulan bahwa Nabi Adam dan jin mereka sudah mendapatkan ujian ketika mereka sudah berada di dalam surga. Jin tersebut karena kesombongannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikeluarkan di dalam surga. Kemudian Nabi Adam, dia melanggar perintah Allah mendekati pohon, kemudian menikmati buahnya, maka Nabi Adam pun dikeluarkan dalam surga. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Di sini kita dapat mengambil satu pelajaran bahwa keberadaan kita di atas dunia ini tidak lain adalah ujian. Jadi tujuan dan maksud Allah menciptakan manusia kemudian ditempatkan di bumi ini tidak lain adalah ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata
liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menjadikan hidup dan mati itu sebagai ujian siapa yang paling terbaik amalannya. Nah, ibadah itu adalah ujian juga dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka ibadah itu merupakan ujian dan tugas yang paling utama di dalam kehidupan ini. Siapa yang paling terbaik? Jadi, maksud dan tujuan Allah menjadikan kita di bumi ini tidak lain hanya adalah ujian. Ujian. Dan tugas utama adalah beribadah kepadanya. Nah, ketika kita berada di atas dunia ini, Allah berikan berbagai macam beban berupa kewajiban dan larangan, yang kemudian ada sebagian yang taat kepada Allah, yang bisa menjalani ujian yang diberikan oleh Allah di atas dunia ini, dan ada juga yang tidak dapat memenuhi atau tidak dapat menjalankan kewajiban-kewajiban dan juga banyak melakukan kemaksiatan, dalam artian dia tidak dapat menjalani ujian ini dengan baik. Nah, ketika di hari kiamat nanti, ya, di hari kiamat nanti, jika sebagian daripada orang-orang yang beriman itu dimasukkan di dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka orang-orang yang beriman itu ketika mereka sudah di dalam surga, mereka akan kekal di dalamnya. Di jannatin khalidina fiha. Di dalam surga selama-lamanya. Artinya, setelah kita mendapatkan ujian di dunia ini, kemudian kita sukses menghadapi ujian dan Allah tempatkan kita di dalam surga nanti, maka insya Allah tidak akan ada lagi ujian yang pernah diberikan oleh Allah kepada jin dan Nabi Adam lagi. Karena apa? Karena ujian kita sudah berada di dunia. Disinilah dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan Allah menciptakan manusia di bumi ini tidak lain adalah ujian. Dan ketika kita mampu menghadapi ujian di dunia ini yang singkat, ya, sangat singkat sekali di dunia ini, ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah ketika kita ditempatkan di dalam surga, maka kita akan hidup abadi di dalam surga tersebut, dan tidak ada lagi ujian yang akan diberikan oleh Allah sebagaimana ujian yang diberikan kepada Nabi Adam dan jin. Dan di surga nanti sudah tidak ada lagi kewajiban kita untuk beribadah. Ya, kita bersenang-senang menikmati apa yang dianugerahkan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Di sisi lain juga ada manusia yang kufur kepada Allah, yang banyak maksiat kepada Allah, yang tidak mau bersyukur atas nikmat Allah. Jika mereka tergolong orang-orang yang telah disampaikan oleh Allah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina
fin nari jahannam khalidina fiha. Yaitu orang-orang yang kufur yang terdiri dari ahlul kitab dan orang-orang musyrik, maka mereka akan ditempatkan di dalam neraka selama-lamanya. Dan bagi orang-orang yang beriman, insya Allah mereka akan berada di dalam surga selama-lamanya. Saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan apabila masih ada kekurangan, saya mohon maaf. Ya, saya mohon maaf sekali lagi kalau ada yang salah. Ini adalah buah pemikiran saya, ya. Kalau ada yang ingin memberikan masukan dan mengkritik tausiah saya ini, silakan saja berikan masukan. Yang pada hakikatnya saya menyampaikan ini sebagai bentuk tanggung jawab yang sesungguhnya saya masih kurang pede ya menyampaikan ini karena keterbatasan ilmu saya. Namun pikiran ini saya sampaikan sebagai pembanding, mudah-mudahan bisa menjadi salah satu hasanah pemikiran yang bisa kita analisis bersama. Jika ada yang benar, datangnya dari Allah. Kalau salah, dari diri saya sendiri. Billahi taufiq wa hidayah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.